Kristiani. Baik, kita dan ini memang saya dapatkan cuman copy paste dari materi papa saya, almarhum Dr. Andes Frans Londa. Baik, tetapi saya juga ingin memberitahukan bahwa dalam presentasi ini juga nanti akan ada hadiah ya. Jadi saya juga selama 2 bulan terakhir ini lagi mengusung sebuah penginjilan dalam menggunakan kaos. Jadi kebetulan saya background-nya marketing ya, marketing. Itu kita bisa melihat bahwa di seluruh dunia itu kalau mau perusahaan-perusahaan ingin mempromosikan produknya, mereka menggunakan kaos. Ya, makanya kayak mau dia kayak perusahaan apapun ya, perusahaan Samsung, perusahaan telekomunikasi, perusahaan clothing, semua menggunakan kaos untuk menjadi iklan. Nah, konsep ini kita dapati di tim di Selandia Baru sini untuk membuat penginjilan menggunakan kaos, ya, menggunakan kaos. Jadi ini kaos ini yang desain itu pastor di sini. Dia namanya Pastor Tulaga. Dia orang Samoa aslinya, orang Samoa tapi sudah lahir di New Zealand. Jadi nanti di penghujung slide saya nanti akan ada kuis. Dan nanti Bang Lloyd nanti yang 7 yang pemenang utama yang pertama ya, 7 pertama itu akan mendapatkan hadiah, nanti akan dikirim kaos penginjilan. Nah, ini kaosnya tuh di sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu. Nanti akan ada pertanyaan. Pertanyaan gampang, nggak susah. Baik, kita lanjut. Oke, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan. Apa sih arti daripada leadership atau kepemimpinan itu? Kira-kira ciri-ciri daripada seorang pemimpin yang baik itu kayak apa sih? Kan semua orang ya mau ya menjadi pemimpin ya. Gitu. Bapak dan Ibu di sini dan saya pun ingin menjadi seorang pemimpin, tentunya. Lalu siapakah yang layak dipanggil sebagai seorang leader atau seorang pemimpin? Saya akan banyak mengutip kata-kata dari seorang penulis besar ya. Saya yakin kalau teman-teman yang pernah mengambil pendidikan manajemen pasti tahu orang ini. Namanya John C. Maxwell. Jadi papa saya ini sangat ngefans sama dia. Tadinya saya nggak begitu tahu ya orang ini siapa gitu ya. Pada saat saya baca bukunya, wah dahsyat sekali ya. Kenapa? Karena rupanya John C. Maxwell ini dia banyak training CEO terbesar dunia. Dan Bapak Ibu tahu dari mana dia dapat pengetahuan itu? Dia dapat dari Alkitab. Jadi dia based on Bible. Dia punya teaching mengenai menjadi seorang leader, menjadi seorang yang pemimpin yang baik itu dia ambil dari Bible, baru dia tuang dalam buku-bukunya dia. Dia ragumkan dalam buku-bukunya dia. Saya kalau lihat wajah ini, saya ingat papi saya ya. Saya ingat sekali papi saya. Oke. Lalu kepemimpinan itu artinya apa? Nah, menurut John C. Maxwell, kepemimpinan itu leadership is influence, nothing more, nothing less. And success rises and falls on leadership. Jadi kalau saya coba menerjemahkan bahasa Indonesia ya dengan terjemahan bebas, kepemimpinan itu adalah mempengaruhi atau pengaruh, tidak lebih, tidak kurang. Dan kesuksesan jatuh dan bangunnya bergantung dari kepemimpinan. Jadi sebuah organisasi, sebuah perusahaan, ya, gereja di New Zealand, gereja di Amerika, di Colorado, Ciasda ya, itu bergantung daripada leaders-nya. Tapi saya yakin kalau leader di Ciasda itu pasti luar biasa ya, pasti hebat-hebat. Tapi John C. Maxwell mengatakan seperti itu. Jadi leadership is influence. Ya. Oke, next kita ambil slide berikutnya. Oke, di sini saya akan ambil beberapa figur para pemimpin. Yang pertama adalah Yesus.
Apakah Yesus adalah seorang pemimpin? Nah, Yesus baru banyak benar-benar pengikutnya setia pada saat dia bangkit. Tapi pada saat dia mati, hampir nggak ada yang ikut Yesus. Jadi bisakah kita bilang bahwa dia seorang leader? Ya kan? Apakah Yesus seorang leader? Lalu ini ya, kalau kita ngomong 2 tahun lalu, ya sangat-sangat ya pertarungan calon presiden antara Jokowi dan Prabowo. Gitu. Nah, kalau saya punya teman-teman hampir semua suka Jokowi. Tapi kalau saya sama Papi, ya kita suka Prabowo. Nah, ini dua-dua punya kekurangan kelebihan masing-masing ya. Tetapi apakah Jokowi seorang leader, Prabowo seorang leader? Ya, nanti kita akan bahas lagi. Lalu ini ya, yang bisa memecahkan banyak umat Advent ya. Ada yang pilih Trump, ada yang pilih Biden. Yang menang adalah Biden. Tapi apakah Joe Biden seorang leader? Apakah Donald Trump seorang leader? Nanti kita bahas sedikit lagi ya. Lalu ini kalau yang berada di Indonesia pasti tahu ini figur ini. Namanya Habib Rizik ya. Ini dia seorang figur yang kontroversial. Ya, ini luar biasa. Saya ada teman, ada kawan saya, istrinya itu ponakan daripada Habib Rizik. Gitu. Jadi luar biasa ya. Lalu ini pasti tahu ya, ini kenapa saya ambil gambar ini, karena nama tengah dari papa saya itu adalah Franz Hideki Adolf Hitler, Adolf Londa, bukan Hitler ya, mohon maaf. Ya, tapi ini adalah gambar Adolf Hitler. Apakah Adolf Hitler itu adalah seorang leader? Apakah dia seorang pemimpin? Ini kalau kumisnya ternyata Papi dulu suka pakai kumis Adolf Hitler itu ya. Rupanya kumisnya Papi punya style zaman dulu tuh kelihatannya keren. Padahal sebenarnya keren juga sih. Cuman lebih banyak lucunya sebenarnya Papi dulu. Baik, kita lanjut. Pemimpin. Ya. Josie Maxwell juga mengatakan, apabila ada seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin, tapi tidak memiliki pengikut, maka itu adalah omong kosong. Jadi, Bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, ya entah itu Hitler, Habib Rizik, Donald Trump, ya Yesus, Prabowo ataupun Jokowi ataupun Joe Biden, ya kalau mereka mengatakan mereka leader tapi mereka tidak punya pemimpin, nah mereka itu cuma omong kosong. Tapi kenyataannya figur-figur ini semua punya follower ya, dan follower mereka itu kayak contohnya kayak Habib Rizik ya, maupun Adolf Hitler, walaupun mereka adalah figur leader yang kontroversial, tapi banyak yang mengikuti mereka sampai mereka, pengikut itu rela mati buat mereka. Gitu. Baik. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai pemimpin level yang dia punya pengikut-pengikutnya itu udah siap mati buat mereka. Nanti kita akan bahas. Oke, jadi timbul lagi beberapa pertanyaan. Apakah Anda dan saya bisa menjadi seorang pemimpin? Apakah penting menjadi seorang pemimpin? Nah ini dia kan ya, terutama dalam penginjilan. Lalu apa hubungannya dengan penginjilan dan kehidupan Kristen? Jadi leadership ini atau kepemimpinan itu apa sih hubungannya dengan kepemimpinan ya? Maksudnya apa sih hubungannya gitu? Baik, kita coba lihat. Saya ambil ilustrasi sebagai sebuah kapal besar ya, sebuah kapal pesiar ya, pesiar. Jadi sebuah perahu atau sebuah kapal pesiar bisa saja tetap berada di atas laut tanpa nakoda, tanpa kapten kapal. Tapi pastinya tanpa seorang nakoda, sebuah perahu itu hanya terombang-ambing atau cuma floating dia di tengah lautan tanpa arah yang jelas. Ya, jadi bisa sebuah kapal pesiar dia bisa tetap berada di atas laut tapi nggak ada arah yang jelas. Dia cuma stagnan aja di situ, cuma berhenti aja di situ. Lalu hanya dengan seorang nakoda yang handal mengetahui arah kapal dengan benar. Jadi sebuah kapal pesiar itu harus punya nakoda, harus punya pemimpin. Kalau nggak jelas itu. Coba bayangkan sebuah organisasi, sebuah perusahaan, sebuah gereja nggak ada pemimpinnya. Lah, mau kemana
organisasi itu? Mau kemana gereja itu? Ya, begitu juga dengan kapal pesiar. Baik, kita lihat bagaimana dengan kutipan Ellen G. White ya. Saya suka sekali mengapa membandingkan bahasa Inggris, versi bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Saya sebenarnya ingin sekali menggunakan bahasa Indonesia, tapi saya terpaksa harus pakai bahasa Inggris karena ternyata terjemahannya ke bahasa Indonesia itu ada kata-kata yang kurang ya. Nanti saya tunjukkan kata-kata yang kurangnya apa. Oke. Faithful leaders needed, kata Ellen G. White ya. Faithful and picked men are needed at the head of the work. Those who have not had an experience in bearing burdens and who do not wish to have that experience should not, on any account, live there. Men are wanted who will watch for souls as they must give an account. Itu tercatat di buku Christian Leaders halaman 9 ya, paragraf 1 kurang lebih. Oke, kita lihat bahasa Indonesianya. Nah, ini ada yang yang pakai warna merah itu ya, itu yang tidak ada di terjemahannya. Padahal itu penting sekali ya. Jadi saya tambahkan sedikit dia punya kalimat saya adopsi dari kata yang bahasa Inggris ya. Jadi begini kira-kira. Para pemimpin setia diperlukan menurut Ellen G. White. Orang-orang yang setia dan terbaik diperlukan di bagian depan pekerjaan. Mereka yang belum berpengalaman memikul beban dan yang tidak ingin mengalami hal yang demikian, bagaimanapun tidak boleh tinggal di situ. Orang-orang yang diperlukan adalah yang menjaga jiwa-jiwa, karena mereka harus memberikan pertanggungjawaban. Itu maksudnya. Jadi, mohon maaf, rupanya yang saya garis bawahi itu yang nggak ada. Yang merah itu yang ada. Padahal sebenarnya dari dua gabungan ini paling penting, ya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu harus adalah seorang yang mau memikul beban, ya. Jadi kalau yang nggak mau rugi, di sini juga bilang kalau yang tidak mau merugi, tidak mau mengalami memikul beban, di situ dibilang bagaimanapun tidak boleh di situ. Jadi jangan pilih leader yang nggak mau rugi ya, yang nggak mau berkorban. Itu maksudnya Ellen G. White katakan. Baik, jadi tetap ya pemimpin itu yang setia itu diperlukan. Oke, ini saya mengambil kutipan dari Papi. Ini original dari Papi ini. Jadi Papi kasih ada beberapa kata-kata bijak mengenai pemimpin ya, menjadi seorang pemimpin. Jadi dia katakan kepada saya dulu, Charles, kalau menjadi seorang pemimpin itu kamu harus tahu dulu. Anda harus tahu, kamu harus tahu. Baru saya berpikir, ini maksudnya apa nih Papi nih? Ya kan? Rupanya maksudnya Papi itu adalah kita harus punya kapasitas. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki capability dan kapasitas. Jadi harus punya knowledge, harus punya pengetahuan. Ya. Nomor 2 adalah Anda harus tahu bahwa Anda tahu. Jadi Charles, kamu harus tahu bahwa kamu tahu. Aduh, Papi ini tahunya banyak banget ya. Papi waktu ngomong ke saya dulu. Tapi maksudnya Papi di sini adalah ayah saya itu adalah ini mengenai kepercayaan diri, ya. Bahwa banyak orang yang tahu, banyak orang yang pintar, tapi mereka nggak pede. Banyak orang yang smart ya, orang yang pintar, yang kutu buku, tapi mereka tidak punya pede, tidak punya kepercayaan diri. Itu yang Papi bilang. Dan saudara-saudara, bapak dan ibu sekalian, agak sabar ya, karena nih tahunya nih sudah ada 2. Ini Papi kasih lebih baik lagi tahunya. Papi bilang, Charles, ya, kamu harus tahu bahwa kamu tahu bahwa semua orang di sekitar kamu tahu bahwa kamu tahu. Aduh, ini bikin bingung nih Papi nih dulu waktu kasih tahu ke saya. Ini maksudnya apa nih, Pak? Ya. Baru Papi bilang, Les, ya, kalau kamu sudah tahu, kalau kamu sudah punya kapasitas, dan kamu sudah punya kepercayaan dirian, sudah punya self confidence, ya, kamu juga harus memberikan pengaruh
kepada yang lain. Itu maksud dia. Pada saat dia bilang bahwa semua orang di sekitar Anda tahu bahwa Anda tahu, itu mengenai pengaruh. Ya, itu mengenai pengaruh. Itu mengenai apa yang kita tahu itu kita mesti share ke orang lain. Itu yang Papi bilang. Barulah kamu Charles bisa menjadi seorang leader. Barulah orang itu bisa menjadi seorang leader. Jadi ini menurut almarhum Dr. Ades Frans Londa, ayah kami. Baik. Nah, di John C. Maxwell itu ada bukunya dia yang sangat terkenal. Ya, jadi banyak CEO kayak dari Apple, dari Microsoft, mereka hire John C. Maxwell untuk train leaders mereka. Dari level supervisor sampai level top level itu mereka gunakan John C. Maxwell ini. Yang notabene dia itu sebenarnya adalah seorang pastor, ya, di mana bukunya itu dia banyak ambil dari ayat-ayat Alkitab sebenarnya. Tapi dia nggak sebut ayat-ayatnya. Ya, kita ambil yang dari paling atas dulu. Jadi menurut John C. Maxwell, level tertinggi itu adalah level 5. Dikatakan itu adalah pinnacle leader. Jadi pinnacle itu kalau Ibu dan Bapak pernah lihat ada piramid, nah dia punya ujung paling atas itu dibilangnya pinnacle. Dan ini adalah orang-orang yang sangat dihormati dan disegani, kayak semacam Steve Jobs, kayak seperti Bill Gates, ya. Ini Donald Trump, Joe Biden, ini orang-orang yang top level, ya, level 5. Lalu di bawahnya itu adalah yang level 4, itu adalah people development leader, atau yang seorang leader, para leaders itu yang mengembangkan sumber daya manusia atau human resources. Jadi mereka nih leader yang hebat, ya, yang termasuk hebat. Baru yang ketiga adalah production leader. Jadi production leaders adalah mereka adalah para pemimpin yang sudah memberikan hasil, sudah bisa kelihatan hasilnya. Ya. Lalu adalah permission leader, leaders yang menggunakan hubungan baik untuk menjadi seorang leader. Dan terakhir, ini adalah leaders yang paling rendah, adalah positional atau position leader. Jadi leaders atau pemimpin yang hanya berdasarkan kedudukan atau title. Ya, ini yang paling rendah. Baik, sekarang kita coba yang dari awal, ya, dari yang rendah dulu, ya, yang level 1, ya. Level 1, pemimpin yang berdasarkan posisi. Nah, ini orang-orang yang memimpin ini adalah karena mereka diberikan jabatan. Ya, mereka mendapatkan jabatan, tapi bukan karena kapasitas, bukan karena kapabilitas, karena mereka dapat jabatan itu. Lalu mereka yang punya wewenang, tapi bukan pengaruh. Mereka punya wewenang. Lalu yang cenderung hanya sibuk mempertahankan posisi. Nah, ini nih, ya, menurut John C. Maxwell, orang-orang yang punya leadership-nya itu level paling rendah, mereka itu hanya memikirkan supaya posisinya itu nggak diambil orang. Gitu. Itu maksudnya dari John C. Maxwell. Lalu, nah ini tentunya sering memiliki rasa takut, ya, yang seperti saya bilang tadi, dia punya posisi itu bisa diambil orang, direbut jabatannya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan dalam sebuah organisasi, ya, itu kalau orang yang memiliki begini, ini biasanya yang penuh dengan rasa ketakutan, ya, gitu. Wah, saya mau dikasih promosi nggak sama bos saya, ya kan? Karena yang dia pikirkan itu adalah jabatan. Ya. Dan bosi, tukang perintah. Aduh, ini udah level paling 1 nih. Kalau ada pemimpin yang begini ini nggak enak, ya, kerja sama pemimpin yang bosi, ya. Selalu perintah aja gitu. Aduh, nggak enak. Lalu yang terakhir adalah kalau tetap bertahan di level ini, menurut John C. Maxwell akan dianggap diktator. Karena nggak enak kita berada di tengah-tengah atau di bawah guidance daripada orang yang punya leader level 1. Karena memang dia harus naik kelas, ya, harus naik level. So he can lead, supaya dia bisa memimpin dengan lebih baik. Oke.
Di Matius 20 ayat 25 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya atau wewenang dengan keras atas mereka. Alkitab juga mencatat bahwa banyak di dunia ini, ya, di dunia yang kita tinggalkan, yang kita tinggal saat ini, itu banyak pemerintah-pemerintah, governments, itu menggunakan tangan besi, ya, dan mereka sangat mempraktekkan, mereka punya wewenang untuk memimpin bangsa mereka. Oke, kita next slide. Sekarang kita masuk ke level 2, pemimpin yang berdasarkan hubungan baik. Ya. Jadi sekarang para pemimpin di level 2 ini sudah memimpin bukan hanya karena wewenang dan jabatan, tapi karena hubungan baik. Jadi supaya kita bisa memimpin yang baik, ternyata menurut John C. Maxwell, ya, kita harus punya hubungan baik. Harus jaga hubungan baik. Lalu menjalin hubungan baik. Lalu menggunakan hubungan baik dalam memimpin. Jadi kalau ada pemimpin, dia tidak menggunakan hubungan baik, tapi dengan hanya perintah saja, itu dong level 1 itu. Kalau level 2 ini dia sudah menggunakan hubungan baiknya untuk memimpin, untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik. Lalu walaupun dia sudah punya kapasitas untuk menjalin hubungan baik, tapi dia punya kualitas dan kapasitas, dia punya pengetahuan itu masih kurang, ya, masih belum cukup baik menurut John C. Maxwell. Dan harus meningkatkan kemampuannya untuk berada di level selanjutnya, gitu, supaya dia bisa jadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau pemimpin dia cuma senyum-senyum aja, dia cuma orang yang baik aja, kan nggak cukup, ya. Kita bilang, waduh, ini pemimpin kita kurang smart nih, gitu. Jadi ternyata pemimpin kita tuh kadang-kadang kita lihat dia harus memperbaiki kapasitas, meningkatkan kapasitasnya dia. Sekarang kita masuk ke level 3. Pemimpin yang membawa hasil. Menurut John C. Maxwell, ya, bahwa di level ini, di level 3 ini, para pengikut itu bahkan rela korbankan nyawa mereka. Mereka siap mati untuk pemimpin yang level 3. Wah, luar biasa, ya. Baru level 3 aja sudah ada orang yang mau mati buat mereka, para pemimpin level 3 ini. Sebentar. Sorry. Ya. Lalu kita lihat yang pertama, ya. Jadi ini memimpin dengan bukti dan hasil. Jadi pemimpin ini sudah bisa memberikan bukti dari organisasi, dari perusahaan ataupun gereja. Lalu memiliki kapasitas dan kualitas yang baik. Ya. Jadi kapasitasnya, knowledge-nya dia sudah bagus. Ya. Lalu adalah seorang yang motivator. Ya, seorang yang suka memberikan motivasi kepada karyawannya, bawahannya. Ya. Seperti di sini ada Tante Nonce, ya. Tante Nonce ini punya putranya itu adalah seorang pejabat. Pejabat sangat tahu betul itu bagaimana untuk memotivasi anak buahnya. Kalau enggak, putra daripada Tante Nonce ini atau Kayuan ini tidak punya pengaruh yang besar, ya, karena hanya seorang pemimpin leader yang bisa mendapatkan promosi terus, ya. Dan karena dia harus menjadi seorang motivator, dia harus merangkul dia punya bawahan. Orang mengikuti pemimpin di level 3 ini karena teladan. Karena dia menjadi seorang teladan. Ya. Menurut John C. Maxwell. Siap dan bersedia untuk perubahan. Ya. Ini penting sekali, saudara-saudara sekalian. Banyak seorang leader, ya, yang mereka tidak siap untuk perubahan. Nah, berarti dia bukan level 3. Berarti dia level 2 atau level 1. Jadi kalau ada leader yang tidak siap dengan perubahan, ya, baik itu di perusahaan, di rumah sakit, di organisasi, bahkan di gereja, nggak siap dengan perubahan, bahwa berarti dia level 2 atau level 1. Baik, masuk ke berikutnya, melayani.
Nah, ini penting sekali. Melayani sudah menjadi pola hidup. Bukan dilayani ya, tapi melayani. Dan memiliki pemikiran yang positif. Pemikiran yang positif. Ini penting sekali. Saya akan membagikan sebuah cerita ya, cerita yang saya dengan almarhum ayah saya itu kita sering di Jakarta ya. Kami punya salah satu radio favorit itu namanya Smart FM. Radio favorit kami itu Smart FM. Jadi kalau dengar Smart FM itu banyak cerita-cerita yang memberikan motivasi ya. Saya tadinya nggak suka Smart FM, saya suka lagu-lagu pop ya, radio-radio yang lagu pop. Tapi karena papi itu jadi suka sama Smart FM. Jadi ada sebuah cerita mengenai pikiran positif ya. Jadi ada seorang anak mantu, ya seorang anak mantu, dia punya masalah dengan mertua. Gitu. Jadi dia punya anak mantu ini, dia suka tidak diapresiasi oleh mertuanya. Malah mertuanya kadang-kadang memberikan semacam tekanan-tekanan ke dia ya. Selalu apa aja dia itu disalahin anak mantu ini. Apapun yang dibikin jadi salah. Sampai dia putus asa di suatu ketika sehingga dia ada rencana untuk ya, ini agak ngeri ya, mohon maaf ya, untuk membunuh dia punya mertua ini. Oh sorry, mohon maaf, sabar, sorry, sabar, sampai hilang, mohon maaf, ya, ya, ini kelihatankah slide-nya? Mohon maaf. Saya ini dulu ya. Saya percepat dulu. Oke. Ya, di sini. Jadi dia sudah ada pemikiran ingin membunuh dia punya mertua. Dan dia teringat bahwa dia punya seorang uncle, seorang paman ya, yang ternyata adalah seorang tukang obat ya, tukang obat. Lalu dia bilang sama dia punya uncle, saya merasa kecewa sekali dengan saya punya mertua. Oh kenapa? Ya saya banyak dizolimi, saya banyak diperlakukan tidak adil sama mertua saya. Jadi kamu mau apa? Saya ingin membunuh dia. Uncle-nya, pamannya ini kaget sekali ya. Kok bisa begitu? Iya. Jadi, tapi setelah dia coba pengaruhi uncle-nya, menceritakan bagaimana perlakuan dari mertua ini, akhirnya uncle-nya itu merasa iba. Jadi uncle-nya ingin memberikan solusi buat dia. Oke. Ponakanku, dia bilang, saya akan bantu kamu. Kamu maunya dibantu seperti apa? Berikanlah saya racun yang paling kuat untuk bisa membunuh saya punya mertua. Waduh. Oke, kamu tunggu di sini ya. Saya akan racikan dulu. Jadi kurang lebih dia masuk ke dalam sebuah ruangan, dia bikin racik sebuah ramuan, lalu dia keluar dari ruangan itu dan memberikan kepada ponakan. Oke, baik. Saya akan memberikan kamu ramuan yang paling kuat, racun yang paling kuat. Ya kan? Oh, ini anak ini senang sekali ya, dia merasa bahagia. Oh, begitu ya, Uncle. Iya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah waktu kamu mau berikan racun ini harus berikan racun ini 3 kali sehari. Ya, dikasih resep 3 kali sehari. Lalu jangan cuma hanya kasih racun. Supaya pada saat selama kamu memberikan racun ini secara rutin, kamu juga harus membuat hubungan baik sama kamu punya mertua. Ya kan?
Aduh, tapi nggak bisa, Uncle. Harus bisa. Walaupun munafik nggak apa-apa. Tapi kamu harus bisa mengambil hati daripada kamu punya mertua. Aduh, bagaimana, Uncle? Harus bisa. Supaya begini, supaya kamu pada saat nanti kamu punya mertua mati, tidak ada yang mencurigai kamu. Tidak ada yang curiga sama kamu. Ya. Jadi saya pun aman. Jadi Uncle juga mau menyelamati dia punya diri ya, supaya dia juga jangan sampai dituduh gitu. Jadi bebas dari tuduhan. Gitu. Jadi kamu harus kalau mau bunuh yang bener lah gitu. Maksud dia begitu. Oke, Uncle, siap. Oke, supaya kita aman, supaya nggak ada yang curiga kalau dia dibunuh dengan racun. Dan racun ini hebat sekali, tidak ada yang bisa mengetahui bahwa itu dia akan mati diracun. Tidak, dia akan secara natural katanya. Jadi nggak bakal bisa diselidiki. Ya sudah, akhirnya anak ini senang sekali dan dia bikin racun kepada mertuanya 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ya, dengan catatan dia kasih perlakuan yang baik kepada mertuanya. Jadi setiap hari apapun yang mertuanya minta dia kasih, dia berikan. Ya. Dalam waktu kurang lebih sebulan, mertua ini yang tadinya perlakuannya kurang baik sama menantu ini berubah jadi baik. Ya. Sampai ada satu ketika pada saat mereka ada perkumpulan keluarga atau family meeting, ya, sekitar di bulan kedua atau ketiga, ya, ini anak mantu ini dikasih sebuah pujian dari mertua ini. Jadi di tengah keluarga, ya, dia bilang, wah, ini anak mantu ini adalah anak mantu kesayangan saya, gitu. Ya, saya paling sayang ini anak mantu. Bahkan saya lebih sayang dia daripada anak saya sendiri. Wah, ini anak mantu ini terkejut ya, dan dia merasa senang. Yang tadinya dia benci sekali sama mertua ini dengan waktu yang sekitar 2-3 bulan, akhirnya dia luluh. Dan ternyata anak mantu ini sayang juga sama mertua ini. Ya kan? Nah, setelah itu dia peluk-pelukan sama mertuanya, dia sayang, dia kayak rekonsiliasi ya. Dia sayang sama mertuanya ini sampai dia bilang, "Iya, saya sayang sama kamu," gitu, mertua gitu. Dia bilang, "Mama, saya sayang sama kamu," katanya. Lalu pas dia lagi sayang-sayangan, dia ingat, "Waduh, selama ini saya kasih racun sama dia." Ya kan? Jadi tiba-tiba anak mantu ini dia langsung lari ke pamannya. Dia cari pamannya. Dia masuk ke pamannya, buka pintu kayak semacam klinik ya, klinik obat-obatan tradisional ya dari pamannya. Langsung dia teriak, "Paman, paman, paman. Aduh, celaka paman," kata dia. "Oh, kenapa? Ada apa, punakanku?" katanya. "Iya, paman, begini." Jadi dia cerita sama pamannya kalau dia sudah sayang sama mertuanya. Jadi dia minta mohon sama pamannya kasih dia obat penawar yang manjur. Yang tadinya dia minta racun yang paling kuat, dia sekarang minta obat penawar yang paling manjur. Lalu pamannya senyum, hanya ketawa lihat dia. "Ponakanku, tenang saja. Ya, kamu tahu selama ini paman memberikan jamu yang paling bagus buat kamu punya mertua. Mohon maaf ya, paman kemarin itu sebenarnya tidak bicara sepenuhnya jujur kepada kamu. Sebenarnya ramuan yang paman berikan kepada kamu itu adalah jamu untuk memperpanjang umur." Kaget dia. Kaget ini anak mantu ini. Paman itu mengatakan, "Kamu tahu bahwa sebenarnya racun yang paling berbahaya itu adalah di otak kamu. Karena kamu terlalu banyak memikirkan yang negatif dari kamu punya mertua." Jadi dia punya moral di sini adalah Bapak dan Ibu. Ya, kekuatan daripada perbuatan baik, dari cara berpikir yang baik ini, walaupun munafik saja, ya,
itu bisa merubah orang. Jadi penting di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah gereja, memiliki pemikiran yang positif itu sudah level 3. Udah jago itu. Jadi penting sekali punya pemikiran yang positif. Baik, kita akan masuk di slide berikutnya. Saya akan berikan sebuah video lagu selingan. Mohon maaf. Ini lagu untuk supaya kita masuk di sisi berikutnya. Lagu singkat saja. Ya. Tuhan Yesusku, terima kasih atas cahaya-Mu yang telah Kau beri di tengah ombak yang gelap dan sedih. Kau berikan jalan yang indah dan pasti. Dan pasti. Janji setiamu terangi aku dalam kebenaran dan anugerah-Mu di saat aku dalam segala cobaan. Kau angkat aku dengan salib-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah penebusku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, oh Yesus, Tuhanku. Oh, haruskah ku jalani saat suram menghampiri Tuhan Yesus, peganglah tanganku, percaya janji-Mu dipenuhi anugerah-Mu, suci Bapa, Engkau nyata, Engkaulah penciptaku, salib-Mu menopangku, Engkaulah pelindungku, oh Yesus, Rajaku. Oh Yesus,
Amin. Amin. Oke, terima kasih lagu yang begitu indah. Kita masuk ke slide berikutnya saat ini. Oke. Saat ini kita akan coba buka ya di buku Keluaran 18 ayat 13 sampai 20. Mungkin ada yang bisa bantu bacakah? Mungkin ada yang mau baca? Baik, kalau kita ya, Keesokan silakan. harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Ya. Jadi di sini di ayat 13 dan 14 ini, terima kasih Ibu yang tadi baca, mohon maaf. Jadi mertua Musa ini melihat, wah kasihan ya si Musa ini kok cuma dia yang memimpin sendiri. Kenapa cuma dia memimpin sendiri? Lalu tidak ada yang bantu dia gitu. Baik, boleh lanjut ke ayat yang 15. Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Ibu Jane. Terima kasih bantuannya. Jadi di sini ternyata Musa, seorang leader yang kita tahu sangat hebat ya, one of the great leaders in the Bible. Jadi dia ini ternyata punya masalah dalam leadership. Jadi dia suka menghandle semua urusan bangsa Israel dengan sendiri. Jadi dia tidak memberikan pemberdayaan atau empowerment untuk dia punya pengikut. Nah, sebentar di level berikut ini, level yang keempat ini adalah level pemimpin yang menghasilkan pemimpin. Jadi bukan hanya menjadi seorang pemimpin, tetapi pemimpin yang menghasilkan pemimpin. Jadi rupanya Moses atau Musa ini, dia sempat cuma jadi pemimpin yang cuma level 2-3 ya. Dia belum jadi level, bukan pemimpin yang masih butuh banyak belajar ternyata Musa saat itu. Karena level 4, menurut John C. Maxwell, ini adalah para bos, para pemimpin ya yang bisa menciptakan pemimpin yang baru. Apa dia punya ciri yang pertama adalah berani memberikan kepercayaan kepada orang lain. Ini memberikan kepercayaan kepada orang lain ini nggak gampang ya, susah ya. Tidak semua pemimpin mau memberikan kepercayaan. Tapi di level 4 mereka berani gambling. Makanya di sini dikatakan menggunakan kata berani karena mesti gambling, mau nggak mau. Mesti berikan kepercayaan kepada orang lain untuk memimpin. Dan mampu menilai kemampuan orang lain. Jadi pemimpin level 4 ini dia tahu, oh ini kapasitas A, B, C ini begini ya, ini kayaknya yang B ini yang jago nih, bisa pimpin. Gitu.
Jadi dia bisa menilai, bisa menakar kemampuan orang lain. Lalu mampu mengembangkan orang lain. Ya. Nah, di level 4 ini, dia sudah tidak takut lagi dengan posisinya. Pada saat dia mau mengembangkan orang lain, dia mau kasih empowerment kepada yang lain, dia udah nggak ketakutan. Kalau dia ketakutan, kalau posisinya diambil pada saat dia mengimprove, dia memperbaiki, mengembangkan orang lain, ya dia kembali lagi ke level 1. Berarti dia ke level 4. Kalau level 4, dia berani. Dia mampu mengembangkan orang lain. Dan menghasilkan pemimpin baru yang berkualitas. Wah, kalau sepupu saya ya, Kak Iwan ini pasti dia adalah seorang pemimpin yang bagus. Karena dia kan bagaimana dia bisa membina. Ya, Kak Iwan ini kan seorang polisi ya. Ya, bagaimana dia bisa memimpin orang lain itu bukan hanya memimpin anak buah, tapi memimpin para pemimpin. Ya. Leader of leaders, pemimpin dari pemimpin-pemimpin, dari para pemimpin. Dan dia handal dan adil dalam memberikan penghargaan dan teguran. Ini penting sekali saudara-saudara. Saya sengaja taruh warna merah karena banyak pemimpin di dalam sebuah perusahaan besar maupun kecil, ya, kadang-kadang lebih suka memberikan apa? Memberikan apa? Teguran, hukuman. Tapi jarang sekali memberikan penghargaan. Padahal penghargaan itu dia punya apa? Dia punya motivasinya untuk para pengikut itu jauh lebih banyak daripada hukuman. Ya. Lalu dia memiliki banyak atau kaya akan ide yang kolektif. Jadi dia tidak selalu bilang ini idenya saya, ide saya tidak. Ya. Di ide kolektif, ide dari bawahan-bawahannya dia. Ini adalah level 4. Gitu. Kalau dia biasanya selalu hanya memikir, oh ide saya, oh itu level 1 biasanya. Kenapa? Karena dia mau orang tahu bahwa idenya dia yang paling hebat. Gitu. Karena dia takut posisinya mau diambil. Level 4 tidak begitu. Ya. Dia kaya akan ide kolektif. Makanya suatu perusahaan itu akan berkembang bagus. Itu. Nah, di Keluaran 18 ayat 21, ya, kita teruskan ya. Boleh ada yang bantu lagi kah untuk membacakan? Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Yes. Ini mengenai leadership ya. Kalau kita baca di Keluaran 18 ini mengenai leadership. Jadi yang pertama yang dia bilang itu adalah yang cakap. Capacity ya. Cakap itu masih capacity ya. Dan takut akan Allah. Itu penting sekali. Dan mereka yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Nah, ini mengenai pengejaran suap ini ya. Ini sebenarnya mengenai sebuah korupsi ya. Korupsi itu banyak dia punya pengertian. Ya. Ada korupsi dalam bentuk bukan hanya uang, tapi dalam kepemimpinan, dalam wewenang. Ya. Ini yang kadang-kadang harus kita hindari di dalam sebuah organisasi, perusahaan, ya, institusi maupun gereja. Jadi kalau mencari orang-orang yang menjadi seorang pemimpin itu, ya contohnya kayak pemimpin di dalam sebagai seorang sekretaris, ya, sebagai seorang seorang bendahara, ya harus mencari orang-orang yang memang dapat dipercaya dan benci dengan pengejaran suap. Tapi saya yakin betul ya bahwa kalau kita mengikuti apa yang dicatat Musa ini, pasti kita memiliki pemimpin yang hebat dalam perusahaan maupun gereja. Ya, kata John C. Maxwell mengatakan, true leadership cannot be awarded, appointed, or assigned. It comes only from influence, and that cannot be mandated. It must be earned. The only thing a title can buy is a little time either to increase your level of influence with others or to undermine it. Bahasa terjemahan bebasnya kurang lebih begini. Kepemimpinan yang sejati itu tidak hanya sekedar dianugerahi atau ditugaskan ataupun ditempatkan.
Ya. Kepemimpinan itu harus berasal dari pengaruh dan bukan berasal dari sebuah mandat semata. Kepemimpinan itu harus memang pantas didapatkan. Mirip ya kata-kata Ellen G. White ya. Kata-kata Ellen G. White. Yang hanya bisa didapatkan oleh sebuah posisi kepemimpinan adalah waktu yang singkat untuk meningkatkan level pengaruh dengan orang di sekitar kepemimpinan tersebut. Nah, ini mirip kayak papa saya bilang ya, mengenai pengaruh tersebut atau malah diremehkan oleh mereka. Jadi kalau orang ya untuk menjadi seorang pemimpin itu dia harus punya memperlebar dia punya pengaruh. Tapi kalau dia hanya ingin mempertahankan posisi, waduh, ya, dan dia tidak meningkatkan dia punya pengaruh ataupun kapasitas, orang di sekitar pemimpin ini akan meremehkan pemimpin ini. Itu maksudnya daripada Joseph Maxwell. Artinya singkatnya, jangan pikirkan jabatan, jangan pikirkan posisi, tapi pikirkan pengaruh. Ya. Ellen G. White mengatakan, position does not make the man, but the position does not make the man. It is the integrity of character, the spirit of Christ that makes him thankful, unselfish, without partiality, without hypocrisy. It is that is of value with God. Di buku Christian Leadership, halaman 15, kurang lebih paragraf ketiga, dia punya bahasa Indonesianya, jabatan ya tidak menyempurnakan manusia. Ini Ellen G. White yang bilang ya, bukan saya. Akan tetapi jabatan tidak menyempurnakan manusia, ya. Tetapi ketulusan, tabiat, Roh Kristuslah yang membuat dia bersyukur, tidak mementingkan diri, tanpa perpecahan dan tanpa kemunafikan. Inilah yang dihargai oleh Allah. Di dalam buku Sukses Pemimpin halaman 36, paragraf yang 1. Oke, sekarang kita lihat mengenai Steve Jobs ya. Kita ambil saya mengambil sedikit ilustrasi seperti Steve Jobs. Ya, Steve Jobs ini kita tahu bahwa dia adalah pendiri daripada Apple. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan Apple pasti tahu ini ya. Jadi dia ada yang bikin iPhone lah ibaratnya gitu. Baru dia meninggal di tahun 2011. Steve Jobs ini ternyata adalah seorang keturunan Syria. Ya, dia bukan insinyur, ya, dia bukan ahli IT, ini luar biasa. Bagi saya Steve Jobs ini luar biasa ya. Dia insinyur bukan, ahli IT komputer juga bukan, desainer juga dia bukan, bahkan dia drop out dari kuliah. Tapi apakah Steve ini sukses memimpin? Yes, terbukti ya. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang punya iPhone ya dari dia nih iPhone. Ide iPhone itu dari dia. Ya, dia mengatakan management is about persuading people to do things they do not want to do, while leadership is about inspiring people to do things they never thought they could katanya. Atau bahasa terjemahan bebasnya, manajemen adalah tentang membujuk orang-orang untuk melakukan apa yang tidak mereka inginkan. Sementara kepemimpinan atau leadership adalah tentang memberikan inspirasi orang-orang untuk melakukan apa yang belum pernah mereka bayangkan. Maksud dia itu menjadi seorang pemimpin itu adalah inspirasi, memberikan motivasi. Ya, nggak jauh beda ya seperti apa yang dikatakan oleh John C. Maxwell. Ya, John C. Maxwell juga mengatakan leadership is influence. Just because someone has a title doesn't mean that person is a leader. Kepemimpinan itu adalah pengaruh. Hanya karena seorang memiliki titel atau posisi, bukan berarti orang tersebut adalah seorang pemimpin. Ya, luar biasa ya kata-kata daripada John C. Maxwell ini. Lalu kita lihat ya, banyak kan kita bilang, ini apa sih bedanya manajer dengan leader? Ya, ada orang yang ingin jadi manajer, ada orang ingin menjadi seorang leader, manajer dan leader. Nah, kita lihat ya apa dia punya bedanya. Nah, kalau seorang manajer itu, biasanya mereka suka mengatur, mengelola. Kalau seorang leader itu mempengaruhi, menjadi seorang motivator. Manajer itu adalah selalu mereka bicara mengenai sistem. Tapi kalau leader, mereka fokus dengan strategi.
Manajer itu adalah seorang korektor ya, suka mengkoreksi. Seorang leader adalah inspirator, memberikan inspirasi. Manajer itu biasanya mereka menempatkan orang, dia tempatkan orang. Kalau leader, mereka memohon, mengajak orang. Ya. Kalau manajer itu dia mengerahkan orang, kalau leader itu bekerja sama. Kalau manajer mereka bilang says go ya, mereka bilang ayo laksanakan. Kalau leader bilang says let's go, ayo mari. Hubungan manajer dengan bawahan mereka bilang bawahan, tapi kalau leader hubungan dengan bawahan mereka bilang itu sebagai partner atau mitra. Manajer selalu fokus menghukum, tapi seorang leader fokus memperbaiki. Manajer selalu mengkritik, leader selalu membangun. Nah, lucunya saudara-saudara, posisi daripada manajer ini bisa digantikan komputer. Bisa digantikan komputer. Tapi menjadi seorang leader, ya, mohon digarisbawahi apa yang saya katakan ini, hanya manusia atau ciptaan Tuhan yang bisa. Tapi kalau menjadi manajer, ya pakai komputer aja itu bisa selesai. Pakai, ya tapi kemudian leader nggak bisa. Ya. Maksud saya di sini adalah mari kita menjadi seorang leader, bukan menjadi seorang manajer. Kalau John C. Maxwell mengatakan, the only person that you want to lead is yourself. Dia mengatakan, the one that you want to manage is yourself. Jadi satu-satunya orang yang kamu akan memanage, itu cuma diri kamu sendiri, bukan orang lain. Itu dia bilang. Baik, ini adalah kuis selingan ya, biar kita nggak bosan sebelum kita masuk ke level 5, level tertinggi. Jadi pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah siapa nama pastor ini? Nama pastor ini. Nanti jawabannya mohon nanti ditampung oleh Bang Lloyd ya. Nanti jawabannya nanti dari Bang Lloyd. Ya. Bagaimana? Sorry. Pastor Tugala. Oh ya. Jawab loh. Nanti jawabnya dikasih ke message ya kalau boleh. Kalau ke Bang Lloyd. Aja, meeting room. Ya. Lalu arti daripada gambar ini apa? Saya kasih waktu 30 detik ya. Arti daripada gambar itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Remember. Message, Lloyd. Ya. Nanti jawabannya mohon dikasih sama ya, dan dia asal dari mana? Pendeta ini asalnya dari mana? Oh, jangan dikasih tahu jawabannya. Gimana? Iya. Ya, Di baik. message saja. Saya rasa 30 detik sudah lewat. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke level 5. Leader yang tertinggi. Saya yakin semua manusia ingin, kebanyakan ya, apalagi dia adalah seorang leader, ingin menjadi leader yang tertinggi ya, yang puncak. Ya, saya akan coba menggambarkan ini. Saya hanya copy paste dari John C. Maxwell. Ya, apa itu pinnacle leader, pemimpin teratas, CEO, presiden. Ini adalah level 5. Level tertinggi seorang pemimpin adalah yang mendapatkan respek penuh dari para pengikut atau bawahannya. Jadi kalau level 3 itu sudah berani mati buat dia punya level, dia punya pemimpin ya, pengikut-pengikut itu sudah berani mati untuk pemimpin level 3, apalagi level 5. Ya. Nah, ini dia bilang, melayani dan selalu memberikan nasib, kebutuhan dan pengembangan pengikut atau bawahannya. Jadi level 5 ini ternyata menurut daripada John C. Maxwell bukan fokus untuk menjadi I'm the boss, bukan. Malah mereka fokus untuk melayani dan selalu memberikan nasib, kebutuhan dan pengembangan dari bawahannya. Itu level 5. Ya. Dan selalu memberikan pujian kepada pengikut atau bawahannya atas segala bentuk kesuksesan.
Itu level 5. Nah, ini yang penting nih. Ini yang penting. Selalu menanggung dan bertanggung jawab atas setiap kegagalan. Dan rela berkorban untuk pengikut dan bawahannya. Lucu ya, level 5 ini ya. Jadi saya bisa katakan begini. Kalau level 5 ini, kalau bawahan bilang bikin kesalahan, bikin error, dia yang tanggung jawab. Jadi dia kalau bisa katakan perusahaan ya, wah ada buat kesalahan besar nih, dia punya bawahan. Dia yang tanggung jawab. Dia bilang, oh itu bukan salah bawahan saya, itu salah saya. Ini level 5 tuh kayak begitu. Bahkan dia merela, he's willing to take the fall of his subordinates. Dia willing untuk mengambil, berkorban, ya, untuk rela disalahkan untuk anak buahnya. Ini level 5. Dan ya, apabila ada sebuah pujian, ada sebuah kesuksesan dari organisasi, ya, dari institusi, dari gereja, ya, kalau di gereja saya bilang ini ketua jemaat ini dia memberikan pujian, kreditnya itu dikasih ke bawahannya, bukan dia yang ambil. Walaupun dia ikut terlibat, tapi yang dia angkat itu adalah apa? Bawahannya, bukan dirinya. Itu maksudnya. Jadi ternyata level 5 itu menurut Joshi Maxwell bukan punya kebesaran, tapi punya kerendahan hati. Inilah orang-orang yang di puncak. Ya karena dibilangnya tong kosong nyari bunyinya, kalau sudah punya berisi, ya dia lebih banyak berdiam, lebih baik mendengar. Inilah level 5. Matius 20 ayat 25, saya bacakan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yang luar biasa ya kata-kata Yesus ya. Di ayat yang ke-8, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dilihat oleh Joshi Maxwell, bahwa Yesus itu pada saat dia menjadi seorang pemimpin, penguasa, dia bukan memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan apa? Yang seperti level 5, memikirkan nasib dia punya bawahan, nasib murid-muridnya. Dia selalu melayani murid-muridnya, bukan untuk dilayani. Jadi saudara-saudara sekalian, apabila kita di kantor, kita di rumah sakit, bagi yang kerja di rumah sakit, dan kebetulan kita adalah seorang leader, kita adalah seorang pemimpin di gereja. Pada saat di gereja, ya, kita jangan sering memberikan teguran ke orang lain, tapi sering memberikan penghargaan. Kalau kita sering memberikan teguran, kita turun level, berarti level kita bukan level 5. Saya yakin di gereja Ciasda banyak sekali level 5, bukan level 3 atau 1 atau 2. Jadi marilah kita lihat. Patokannya itu, Joshi Maxwell itu dia ambil patokan tinggi. Dia ambil patokan itu sebagai Yesus sebagai pemimpin. Ya. Dan di sini saya melihat mengapa Papi itu dulu senang sekali sama Joshi Maxwell. Karena rupanya memang Joshi Maxwell itu mengambil Yesus sebagai contoh untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin yang baik itu harus rendah hati, harus memberikan pujian, menanggung segala kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya. Ya. Dan kalau ada yang sukses, ada yang hebat dari sebuah event atau sebuah kegiatan atau proyek yang sukses, dia tidak mengambil kredit itu, tetapi dia bilang, oh ini yang jago ini mereka, bukan saya. Gitu. Nah, lalu sekarang apa sih hubungannya dengan penginjilan? Ya, penginjilan itu adalah mempengaruhi atau kita memberikan doktrin kepada orang lain. Ya, pengaruh itu leadership, ya kan? Maka menjadi seorang penginjil itu juga harus menjadi seorang yang memimpin. Karena kalau Anda
Anda menjadi seorang penginjil, Anda pasti harus jadi apa? Harus jadi orang yang baik kan? Masa ada seorang yang suka menginjil, sifatnya nggak baik, tidak rendah hati, siapa yang mau dengar? Karena orang kan pada saat kita memberikan penginjilan, yang mereka lihat itu bukan firman-nya, tapi perlakuan kita. Kayak saya jadi sales ya. Kalau saya jadi sales, mereka nggak lihat produknya, mereka lihat nih salesnya siapa, Charles ini siapa. Gitu. Itu yang mereka lihat. Jadi untuk penginjilan itu penting kepemimpinan. Ya. Kalau bisa saya rangkumkan, penginjilan adalah kegiatan mempengaruhi atau memimpin orang lain untuk mengenal kebenaran sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, ini penting juga ya, dalam Yohanes 17 ayat 23 sampai 26. Penginjilan itu ternyata adalah persatuan. Jadi banyak ini mungkin bisa, kalau saya mungkin nanti akan diundang lagi untuk bicara, saya akan bicara mengenai persatuan dalam penginjilan dan teamwork. Ini juga ada dua topik yang bagus sebenarnya. Tapi karena kita tidak punya waktu yang banyak, saya hanya mengatakan bahwa Papi dulu suka ngomong sama saya bahwa kalau ada gereja ya yang bersatu, yang suka bersatu, karena gereja itu para leadersnya itu semua itu selalu berfokus pada penginjilan. Karena di mana setiap anggota atau dia punya leadernya itu punya fokus di penginjilan, maka itu akan bersatu gereja itu. Jadi kalau ada gereja atau organisasi, kalau dia bilang gereja sih sebenarnya yang dia bilang, kalau banyak ada perpecahan itu karena fokusnya bukan di penginjilan. Bagi saya itu make sense, ya, make sense. Karena kalau semua punya goalnya penginjilan, maka kita fokusnya tidak melihat kesalahan yang orang lain, tapi kita fokusnya untuk bagaimana mengambil simpati orang lain untuk mau masuk ke gereja Advent. Jadi bagi saya itu sangat logika ya, sangat logika. Nah, lalu sekarang bagaimana apabila saya dan Anda yang ternyata bukanlah seorang pemimpin, jadilah pengikut yang baik. Kalau Anda bukan merasa seorang pemimpin, bisa mulai menjadi seorang pengikut yang baik. Pilih pemimpin bukan karena kenal atau bukan keluarga, tidak nepotisme. Jadi kalau Anda cuma hanya sebagai seorang follower, ya di gereja cari pemimpin yang bukan karena nepotisme, bukan karena dia anggota keluarga, tapi karena punya kapasitas, punya kualitas. Lalu wajib mulai belajar untuk menjadi pemimpin. Karena banyak orang yang dia punya kapasitas tapi tidak mau menjadi seorang pemimpin. Dan vice versa ya. Begitupun sebaliknya. Karena untuk menjadi seorang penginjil itu juga harus menjadi seorang pemimpin. Dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan kebijakan agar kelak bisa menjadi pemimpin teladan. Ingin menjadi seorang pemimpin, yang pertama adalah selalu merendahkan hati, dan siap melayani, tingkatkan kapasitas dan pengetahuan, menjadi pemimpin karena peduli dan kasih, jujur dan adil, belajar memimpin seperti Tuhan Yesus. Itu yang terpenting. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Semoga kepemimpinan Kristus ini, Yesus ini bisa menjadi bagian kita semua, dan saya juga secara pribadi juga yang masih banyak belajar. Terima kasih sebelumnya semua setelah mendengarkan presentasi dan sharing saya ini. Amin. Amin. Amen. Amen. Thank you.